daun salam mungkin dicampur di Indomie atau apa gitu kan katanya. Dan cara membuatnya itu dia bikin ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, luar biasa. Gitu. Aku kalau lihat itu kayak terharu banget gitu, maksudnya segitunya dia mau berusaha. Ada sebuah kayak stigma gitu ya di tengah masyarakat umum. Kalau sekarang mungkin anak sekarang atau generasi kekinian menyebutnya sebagai gangguan kesehatan mental. Tapi sebetulnya gangguan kesehatan mental ini adalah satu hal yang sebenarnya bukan hal yang baru, tapi karena adanya digitalisasi gitu ya, informasi sekarang udah lebih gamblang, kita bisa mengakses informasi lebih gampang. Jadi alhamdulillah informasi tentang kesehatan mental atau gangguan kesehatan mental itu lebih mudah kita dapetin sampai bisa diregulasi dengan cepat, ada tindakan preventifnya gitu. Istilah healing tuh jadi populer banget karena kalau yang aku tahu berdasarkan mungkin nonton film, baca artikel, baca jurnal, pengalaman dengan beberapa orang-orang terdekat juga gitu ya. Ada beberapa yang aku tahu, kebetulan aku kenal gitu ya, orang yang mengalami gangguan kesehatan mental. Mungkin level terburuknya adalah yang kita kenal atau stigma itu akhirnya kita kenal sebagai gangguan jiwa. Gitu. Kan sebenarnya sama aja kan gitu. Gangguan jiwa yang akhirnya mungkin ada bahasa yang kurang nyaman didengar, wah orang gila dan sebagainya. Padahal semua itu ada triggernya. Dari mana asalnya, apakah orang tuh langsung, kalau misalnya kita lihat di jalanan orang compang-camping yang nggak tahu arah, orang yang delusional dan sebagainya, itu masuk klasifikasi tertentu dan sebagainya. Jadi akhirnya mungkin lewat tayangan yang sekarang nih gitu ya, kami berdua tuh pengen banget kita lebih aware lagi sama orang-orang yang ada di sekeliling kita, karena mungkin kita alhamdulillah lebih beruntung gitu ya, mendapatkan informasi, bisa meregulasi emosi kita. Tapi ada loh orang-orang di luar sana yang bahkan butuh bantuan orang lain dalam menjalankan kehidupannya karena punya kasus-kasus gangguan kesehatan mental. Iya, benar banget. Dan hari ini kita ngebahas tentang ODGJ atau orang dalam gangguan jiwa. Orang dengan gangguan jiwa. Iya, atau mungkin orang sering membahasakan dengan kasar ya, tadi yang udah seperti Syafira bilang, orang gila lah, atau misalnya dengan sebutan-sebutan yang mungkin kurang pantas. Nah, hari ini kita belajar untuk lebih mendengarkan lagi apa sih sebetulnya tentang kesehatan mental di sisi sebelah sana. Dan hari ini juga kita sudah kedatangan seorang teman yang akan bercerita. Dia punya pengalaman hidup berdampingan dengan keluarga terdekat yang mengalami gangguan kejiwaan atau skizofrenia, dan juga hari ini dia akhirnya mengabdikan hidupnya menjadi terapis okupasi. Kita akan tanya juga apa sih terapis okupasi dan juga bagaimana pengalamannya hidup berdampingan dengan ODGJ. Langsung aja ada Karut di sini. Halo. Terima kasih loh mau cerita sama kita. Terapis okupasi. Itu apa sih sebenarnya kalau bahasa gampangnya itu apa? Gampangnya ya. Jadi tugas kita ini adalah menolong seseorang untuk dapat menghidupi kehidupannya, baik itu aktivitas sehari-hari, produktivitasnya maupun mengisi waktu luang gitu. Jadi kalau untuk anak-anak biasanya aku ngajarinya bagaimana dia bisa melakukannya secara mandiri. Gitu. Jadi pendampingan gitu ya. Betul. Wow, setiap hari selama 24 jam atau ada jam-jam tertentu aja? Jam-jam tertentu aja. Jadi biasanya aku ngasih terapi itu antara jam 8 sampai jam 4 sore. Jadi hitungannya full day nih ya. Gitu ya. Betul. Biasanya case-nya apa nih yang kakak hari ini mungkin rawat juga gitu? Seperti apa kondisinya? Kalau yang aku saat ini memang fokusnya ke anak-anak ya, gitu, ke anak-anak special needs gitu. Dan di tempatku cenderung ke anak-anak cerebral palsy gitu. Dengan
Kayak gimana tuh, yang Kak? mengalami gangguan di gerak motoriknya. Benar. Gitu. Jadi memang sebenarnya dalam keseharian juga anak-anak tersebut butuh life support ya. Betul Butuh banget. life support, Iya. butuh bantuan ahli profesional juga, Iya. gitu. Dokter semuanya lengkap nih Iya. gitu ya. Nah, aku penasaran juga deh. Ketika sekarang kita tahu bahwa ada anak-anak dengan kebutuhan khusus menjalankan kehidupannya, gimana juga mereka adalah makhluk hidup yang tetap harus di nurture, tetap punya hak-hak yang sama gitu ya. Walaupun memang mungkin secara fungsi berbeda dengan yang tidak punya kebutuhan khusus. Nah, itu kan dari mereka. Kita udah sering dengar ceritanya nih gitu ya. Perjuangannya teman-teman yang memiliki kebutuhan khusus gitu. Dan they are special. Kalau menurut sendiri, menjadi seorang pendamping dan yang memberikan pendampingan hidup gitu buat anak-anak nih di sini gitu karena profesinya. Apa yang dirasakan sih gitu sampai akhirnya mengabdikan diri menjadi seorang yang membantu menjadi life support bagi mereka? Waktu itu aku memutuskan untuk terjun khususnya untuk ke anak-anak gitu ya. Karena awalnya memang aku cinta anak-anak. Aku suka anak-anak gitu. Dan pada saat praktek gitu ya, waktu masih kuliah, kalau aku untuk anak-anak tuh kayaknya lebih tertantang karena aku harus memberikan dasar-dasar di mana mereka harus melakukan sesuatu gitu, melakukan sebuah aktivitas gitu. Dan itu merupakan ketertarikan tersendiri gitu ketika melihat seorang anak berhasil kayak megang aja. Itu tuh begitu dia bisa megang itu tuh udah Happy banget. seneng banget gitu loh. Dengan dia bisa menggerakkan tangannya megang gitu. Biasanya kan anak-anak kalau misalkan yang masih butuh bantuan kan kita bantu. Gimana ya pegang karena kan cenderung tangannya terbuka karena mereka kan kaku gitu kan. Nah, gimana nih caranya dia untuk bisa menggerakkan tangannya untuk memegang sesuatu? Gitu. Ada rasa itu ya, membantu. Walaupun mungkin buat kita yang nggak punya kebutuhan khusus gitu ya, ngeliat itu biasa aja. Tapi buat yang mendampingi, tahu gitu ya sejarahnya, begitu ada satu progres kecil, itu sebuah kemenangan. Di-celebrate banget gitu ya. Yang aku bikin penasaran adalah di dalam menjalani peran itu Kak, apa sih tantangannya? Karena kalau misalnya mungkin kita yang nggak ada di bidang tersebut, merawat anak-anak berkebutuhan khusus kan pasti butuh kesabaran yang ekstra, atau mungkin ada perlakuan juga yang ekstra. Skill. Nah, itu, skillnya juga. Nah, ada nggak sih Kak kendala-kendala yang dialamin? Banyak. Ini seru nih. Ya, gimana tuh Kak? Terutama untuk diri sendiri ya. Itu tuh kalau misalkan kita ada target gitu kan, ada yang mau kita tuju gitu. Seperti tadi yang aku bilang, tujuan aku membuat anak bisa memegang benda gitu. Tapi kan tiap anak beda-beda gitu ya. Dan itu aku pernah alami. Jadi misalkan targetku 5 kali pertemuan anak bisa menggerakkan jarinya, misalnya gitu kan. Nah, itu kalau aku udah 5 kali pertemuan terus anak nggak bisa begini nih gerakinnya, itu aku yang kayak udah deg-degan, kepikiran, iya. Terus itu bisa kepikiran terus. Itu waktu pertama kali aku terjun ya, itu bisa semalaman aku tuh nggak tidur. Aku mesti ngapain ya? Aku mesti gimana lagi gitu. Itu cukup membuat jujur tuh membuat saya agak tadi apa? Pressure gitu, breakdown juga gitu ya. Betul. Oh gitu. Iya. Biasanya apa yang dilakuin ketika ada terjadi hal demikian gitu? Nah, setelah beberapa kali gitu ya menangani anak-anak, terus aku pelajari, oh ternyata satu anak dengan anak lain beda gitu, dan ternyata aku melakukan hal ini ke anak yang ini, oh anak ini cepat gitu. Tapi kenapa dengan anak ini lama? Oh berarti aku harus merubah caranya, cara mengajarnya, cara perlakuan kepada anak ini gitu. Mungkin anak ini harus aku ajak
nyanyi-nyanyi dulu gitu supaya dia nggak tegang gitu kan, karena memang mereka rata-rata nonverbal, tapi bagaimanapun mereka punya telinga, punya pikiran, Sense. punya perasaan gitu. Betul. Jadi aku coba ajak anak untuk relax dulu gitu, terus bantu lagi, yuk bisa yuk gitu kan, bisa yuk gitu. Yes. Jadi ulang lagi. Bener, apalagi kan kita tinggal di negara yang secara infrastruktur sebetulnya tidak mensupport ya, gitu kehadiran anak-anak berkebutuhan khusus, yang dewasa juga gitu ya, gitu. Karena ya kalau apalagi kayak sekarang kita ada ya lokasi di Jakarta gitu, di mana mungkin taman nggak segede-gede yang ada di luar negeri, atau mungkin jadi sehingga anak-anak dengan kebutuhan khusus ini nggak bisa mandiri gitu ya, apalagi di usia-usia yang sangat kecil gitu. Ada lagi mungkin kembali lagi ke yang awal tadi tuh baru yang kita berdua bahas tentang sebuah kondisi di mana seseorang mengalami gangguan kejiwaan. Nah jadi apa namanya, sebagai informasi juga, jadi sebenarnya Barut ini pernah punya pengalaman untuk merawat keluarga ya, merawat keluarga yang punya gangguan kesehatan jiwa. Betul. Atau mungkin sekarang disebutnya ODGJ gitu ya. Nah, apalagi dengan orang ODGJ gitu, banyak banget stigma-stigma negatif, bahkan dijauhin, kayak nggak punya hak hidup, seolah-olah kayak wah udah nggak usah ada aja ibaratnya gitu, karena satu kita masih menganggapnya sebuah aib, kedua sampah masyarakat gitu, padahal sebetulnya kasus-kasus ODGJ ini atau mereka-mereka gitu ya, itu tuh ada triggernya ya, ada sebab akibatnya, nggak ada orang lahir dalam kondisi udah punya gangguan kejiwaan mental gitu ya. Mungkin kalau tadi berkebutuhan khusus ada, tapi kalau orang-orang dengan kesehatan namanya juga mental gitu, berhubungan dengan psikologis, emosi dan sebagainya. Nah, Barut mungkin bisa cerita nih pengalamannya. Aku punya om keluarga. Beliau sudah meninggal, Udah wafat ya? Sudah wafat. Itu tahun 2016. Nah, om aku ini mulai mulai muncul itu tuh saat aku kecil, mulai muncul gangguan jiwanya itu. Aku ngelihat dia itu tuh kalau udah gangguan jiwa tuh dia akan diam di kamar. Tidak akan keluar-keluar. Sendiri ya? Iya, tapi satu waktu dia akan keluar. Pernah ada pengalaman, dia katanya mendengar suara harus membersihkan rumah. Gitu. Lalu dia mulailah mengerok itu dinding. Semua dinding di rumah tuh dikerok sama dia. Dan aku yang masih kecil, aku cuma gini, aku bantuin ya. Jadi kerokannya itu kan ini ya berceceran kan. Terus aku ambil sekop gitu sama tempat, terus aku yang bantuin ini bersihin gitu. Terus aku buang sampah. Terus aku udah tinggal duduk sebelahnya aja. Masih lama nggak? Aku bilang gitu. Tapi dia tetap ngerok. Apa ya? Di situ tuh aku kayak aku nggak takut gitu. Aku kayak merasa waktu itu karena mungkin aku masih kecil, kayak omku kayak lagi ngajak aku main gitu, kayak main ngerok-ngerok aja gitu kan. Padahal sebenarnya saat itu dia memang sedang dalam kondisi yang nggak baik gitu. Dan apa ya, aku jadi kalau misalkan aku ingat sekarang, aku sih bahagia bisa nemenin om gitu ya, karena paling nggak aku ada sesuatu yang aku bikin kontribusi untuk dia gitu. Itu yang pengalaman banyak sih sebenarnya. Banyak yang dia lakukan ya, apalagi kalau misalkan udah mulai tingkat keparahannya udah mulai tinggi, itu pasti mami akan panggil ke mantri di rumah sakit gitu kan. Waktu dulu masih deket sama rumah, tapi sekarang udah pindah. Jadi datang, malah sempet juga kalau dulu tuh sampai pas om udah parah-parahnya tuh sampai kayak
dibius tapi yang pakai tembakan dari jauh. Oh wow. Karena nggak bisa dikontrol. Iya. Oh gitu. Agresif berarti ya? Iya, sempet agresif padahal biasanya mah diem. Yes. Iya Terus lagi. sampai aku sampai ngeliat dari luar tuh udah bercucuran air mata gitu. Aduh, gitu kayak om aku diapain gitu kan. Seperti itu. Kak, kalau boleh cerita kenapa tuh ada kejadian apa sama om yang bisa akhirnya ada di posisi gangguan kejiwaan, terguncang apa? Waktu itu sempet sih dengar cerita. Waktu masih kecil nguping gitu. Katanya waktu itu om ada pas perjalanan dari Jakarta ke Semarang, waktu itu aku masih bayi di Semarang. Dia mau nengok, mau jemput nenek aku. Nah itu dalam perjalanan dia menyaksikan sebuah kecelakaan yang kalau nggak salah di perlintasan kereta api gitu. Dia melihat kecelakaan itu parah banget sampai itu mungkin sepertinya sampai mengganggu ininya dia, pikirannya dia gitu. Jadi begitu sampai di tempat di Semarang itu dia udah yang langsung diem gitu. Oke. Wow. Seperti itu. Dan sejak itu juga jadinya dia sering dengar suara-suara. Delusional ya. Iya betul. Oke. Nah waktu itu Barut kan Barut ngehnya waktu masih kecil, Iya. gitu. Gimana keluarga sama anggota keluarga yang lain tuh waktu itu gimana? Situasinya, hubungannya dengan almarhum omnya? Jujur kayak baik-baik aja gitu ya, tapi begitu om ini juga kadang memang kalau udah ketahuan orang dengan ODGJ, apalagi omku diagnosanya skizofrenia. Nah itu kan dia harus minum obat, Betul. Itu harus teratur gitu. Terus harus konsultasi juga dengan ada waktu-waktunya dia harus ke dokter gitu. Nah awal-awal dia rajin gitu ya. Terus keluarga juga sih ngedukung, suka pokoknya selalu diantar, ditemenin gitu kan, selalu diingetin. Kalau aku ingat si mami nggak yang ayo minum obat enggak, mami cuma ingetin aja, ayo jangan lupa minum obat ya gitu. Mami kan orangnya juga suaranya lembut, nggak yang Kencang gitu kan. Nah itu nggak tahu om itu tuh kalau misalkan udah kayak merasa sehat gitu ya, udah merasa aku bisa nih, aku udah bisa nih sendiri, aku udah bisa mampu nih gitu, udah dia udah nggak mau minum obat, udah nggak mau konsul gitu. Nah habis itu kalau misalkan dia terkena satu masalah lagi, trigger gitu ya. Terus udah kumat lagi gitu. Iya. Jadi tuh bolak-balik jadinya. Yes. Oke. Nah, kalau dalam kondisi itu bolak-balik itu sendiri tuh seperti apa sih Kak? Dan kan Kakak juga waktu sekolah pernah praktek juga ya menjaga orang-orang dengan gangguan kejiwaan. Nah, behaviornya mereka tuh seperti apa Kak? Ada pola tertentu? Karena kan kalau misalnya kita menghadapi ODGJ tuh cenderung kayak takut gitu, atau mungkin ketemu di jalan lihat gitu ya, kita langsung menghindar gitu. Nah, sebenarnya pola perilaku seperti apa sih Kak? Kalau yang omku itu kebetulan diem gitu ya, gitu. Kecuali kalau dia terpojok gitu, baru mulai kelihatan ininya, bereaksi, marahnya, emosinya gitu. Tapi sebenarnya pada saat aku mau tambahin cerita nih ya. Pada saat om udah mulai sehat itu, misalkan dia rajin minum obat gitu tuh. Ada kita selalu mencarikan dia kerjaan gitu. Ada kerja untuk gereja juga gitu. Jadi dari situ kan kita juga bisa mantau gitu kan. Tapi memang ada kondisi di saat om itu kan juga orangnya A, B. Jadi kalau bengkok sedikit dia nggak bisa terima
dan itu menjadi pemicu juga buat dia gitu. Seperti itu. Nah, berarti kalau dilihat sebenarnya kalau dari support keluarga tuh udah mengupayakan yang terbaik gitu ya. Sampai keponakannya sendiri mau dekat, bahkan merawat sampai hari akhirnya gitu, melihat prosesnya, dan ada penurunan kualitas juga akhirnya gitu ya di akhir-akhir. Nah, sebenarnya apa sih yang mungkin dari pengalaman yang baru nih gitu ya, dengan keluarganya, anggota keluarganya yang hidup dengan gangguan jiwa tadi, apa sebenarnya yang salah selama ini yang ada di masyarakat atau stigma yang ada di masyarakat tentang orang dengan gangguan jiwa yang mungkin berdasarkan pengalaman yang udah pernah dialami nih gitu. Penerimaan kembali gitu ya, gitu. Ya enggak. Aku juga nggak bisa nyalahin gitu ya, masyarakat punya stigma seperti itu gitu, karena memang kadang yang itu yang tadi aku bilang bahwa memang ada hal-hal tertentu yang kalau misalkan nggak sesuai sama orang ini itu akan menjadi pemicu gitu. Nah, kalau dari aku sih mungkin informasi gitu ya, informasi untuk masyarakat supaya masyarakat tahu nih aku harus bagaimana menghadapi teman-teman ODGJ ini gitu ya, supaya apa ya, karena hal ini kan udah kebuka gitu kan, umum banget, umum banget, dan udah selayaknya masyarakat mendapatkan informasi yang benar gitu, jangan udah bukan yang tipis-tipis gitu, jadi harus udah dibuka aja. Dan itu informasi itu juga mungkin nggak hanya dari pemerintah aja, tapi bisa jadi dengan komunitas-komunitas yang mungkin ada di lingkungan keagamaan kita gitu kan, atau lingkungan masyarakat gitu, seperti itu sih. Itu yang harus lebih gencar sih kayak menurutku. Jadi aku sendiri punya pengalaman gitu ya, ada satu anggota keluarga yang diduganya skizo. Cuma kenapa aku bilang masih diduga, karena memang dari keluarga sendiri tidak pernah mengkonfirmasi, ataupun yang terjadi adalah gini, tidak pernah mengkonfirmasi dan semuanya seolah normal-normal saja. Tapi seiring tadi pertumbuhan teknologi, informasi juga kita udah gampang banget akses, kita tahu sebenarnya apa yang terjadi. Jadi stigma tentang ODGJ untuk keluarga sendiri, bahkan mungkin orang yang terdekat sendiri yang tahu, mungkin anggota keluarganya atau orang paling terdekat yang ternyata terindikasi skizofrenia atau delusional atau gangguan kejiwaan, kadang-kadang juga tidak mau untuk mengakui gitu, karena ya itu tadi tabu, jadi aib keluarga, jadi berbagai macam hal-hal yang justru sebetulnya kalau mau diakui, dibantu, bisa diregulasi, mungkin kita bisa meminimalisir level keparahannya, atau mungkin kalau beruntung bisa hidup normal seperti halnya orang biasa gitu. Tapi ya balik lagi, dia punya gangguan kesehatan mental dan sebagainya. Apalagi kan sekarang kalau kita lihat baru saja menjadi seorang tenaga ahli gitu. Anak-anak berkebutuhan khusus juga punya caregivernya gitu. Berarti kan ada harapan untuk mereka ini yang hidup dengan gangguan kejiwaan, gangguan kesehatan mental yang bisa dipulihkan gitu ya, dan yang pastinya bisa berkontribusi, bisa berfungsi di tengah masyarakat. Kalau misalnya kita hari ini hidup dengan di society gitu ya, kemudian kita lihat ada orang yang memang kayaknya punya potensi, atau mungkin udah kelihatannya ada gangguan, indikasinya gangguan kejiwaan nih, atau mungkin saudara kita gitu. Bagaimana sih kita supaya bisa menyikapinya secara benar dan juga merespon secara benar, gak menjadi orang yang tadi tabu atau ngerasa itu aib. Menurut Karo sendiri kayak gimana yang udah pernah aku ada pengalaman nih, om aku sendiri tetap ya. Nah, sejak papi mami meninggal, jadi mau nggak mau kan aku yang merawat, cuma kebetulan memang aku nggak bisa satu rumah sama dia gitu, karena rumah itu memang sudah listriknya udah digunting sama dia, dipotong, sambungan telepon juga udah dipotong. Rata-rata mereka memang hidupnya isolated ya, sendiri gitu. Iya, gitu. Dan ya udah
rumah udah apa adanya aja Oke. gitu kan. Sampai udah keluar rumput tuh udah kayak Jurassic Park lah gitu istilahnya gitu Betul, ya. betul. Bersyukurnya lingkungan itu mendukung, maksudnya membantu gitu. Jadi sewaktu-waktu dibersihin gitu. Nah, omku ini di halaman rumahnya itu ada pohon daun salam dan dia ceritanya dia mau berusaha gitu. Jadi dia ambilin daun salam itu, dia masukkan ke dalam plastik gitu dan dibungkus satu-satu. Di dalamnya itu ada catatan. Omku itu memang luar biasa sih. Ada cara, misalkan daun salam mungkin dicampur di Indomie atau apa gitu kan katanya. Dan cara membuatnya itu dia bikin ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, luar biasa. Gitu. Aku kalau lihat itu kayak terharu banget gitu, maksudnya segitunya dia mau berusaha, segitunya dia mau bekerja, segitunya dia mau mencari uang. Yes. Jujur aku kasih uang dia nggak mau. Dia nggak mau. Aku kasih baju pun aku taruh di meja. Itu sampai Natal tahun depan nggak disentuh, tetap di situ itu baju gitu. Jadi aku kalau mau ngasih duit, misalkan mau ngasih uang dia ya, itu aku harus kejar-kejaran. Jadi begitu aku mau pulang, aku ngambil plastiknya, misalkan aku mau beli tuh itunya daun salam, itu aku langsung yang udah ya, aku pulang ya, aku langsung kabur gitu. Nah, om aku ini itu si plastik-plastik yang isi daun salam itu dia jual. Tahu nggak jualnya ke siapa? Ke orang-orang yang dia kenal dan teman-teman dari mami aku di lingkungan sana. Rumah gitu. ya? Nggak apa-apa ya ngomong daerah ya. Rumah saya kan di Cawang. Itu dia jual di, pokoknya kayak dulu orang tuanya temanku waktu sekolah gitu, dan mereka tahu, oh ini omnya si Ruth gitu. Terus jadi mereka ya mereka beli gitu, karena memang om aku itu dia maunya kerja, dia mau cari uang, dia mau bekerja dengan caranya dia gitu. Dan bersyukurnya orang-orang di sana mau menerima dia. Betul. Itu sih betapa pentingnya pengakuan gitu. Betul. Ya, dari keluarga, penerimaan juga, treatment yang baik gitu, treatment yang tepat juga sesuai dengan kondisinya, karena memang balik lagi gitu, teman-teman bisa cari informasinya juga tentang ODGJ misalnya, levelnya tuh macam-macam gitu, levelnya tuh nggak semuanya didiagnosa skizofrenia, bahkan ada yang berbeda juga gitu, cuma memang level paling parahnya mungkin nanti suatu saat kita bisa dapat informasi yang lebih valid lagi gitu ya tentang ODGJ ini adalah memang skizofrenia. Jadi kalau yang aku berdasarkan pengalamanku, Mbak Ruth juga di sini mungkin teman-teman juga punya pengalaman dengan orang-orang atau mungkin keluarga yang kita dekat, orang kita dekat ada kejadian-kejadian yang traumatis dalam kehidupannya mereka dan mereka tidak baik-baik saja, nggak ada salahnya untuk kita reach out. Untuk bertanya apa yang terjadi, apa yang bisa kita bantu. Apalagi sekarang untuk konsultasi khususnya yang terhubung dengan kesehatan mental itu sudah banyak sekali gitu ya. Dan kita sebagai masyarakat yang memiliki keberuntungan kehidupan yang lebih baik pastinya gitu ya, tidak membutuhkan life support, punya tanggung jawab sebetulnya kepada society untuk setidaknya kita memberikan informasi yang tepat. Iya. Gitu. Dan menurut aku orang yang merawat, caregiver atau mungkin juga punya teman yang dekat gitu, penting juga buat punya support system. Betul. Ya, karena nggak mudah pasti untuk bisa hidup berdampingan. Karena dengan perubahan behavior yang tiba-tiba misalnya, jadi perlu juga saling menguatkan kali ya. Betul. dari caregiver dan juga orang yang mengalami gangguan kejiwaan tersebut. Gitu. Mudah-mudahan kita semua juga belajar hari ini supaya lebih punya empati ya. Betul. Bahwa sekali. kita nggak jadi judgmental ke orang yang mengalami gangguan kejiwaan, karena mungkin dia juga tidak memilih untuk hidup dalam kondisi tersebut gitu, tapi kita saling menerima dan juga bisa membantu. Yeay. Terima kasih Kak Ruth.
Sama-sama, dengan senang hati.